Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sini Barokah nih. Nah, sahabat Tani, pada video kali ini mungkin arahnya lebih ke informasi saja kepada sahabat Tani semua tentang buku Solusi Petani. Nah, ini kemarin baru datang bukunya dan sahabat Tani sudah bisa membeli buku ini di sini di video ini di deskripsi saya sertakan dari link dari Tokopedia, Shopee maupun TikTok. Sahabat Tani bisa mengecek di deskripsi video ini. Dan mungkin sedikit saya akan bahas dari daftar isinya yang tertera pada buku ini supaya sahabat tani paham apa yang ada atau isi yang ada di dalam buku ini. Nah, untuk buku Solusi Petani ini arahnya lebih ke pengendalian dan pencegahan dan perolingan untuk tanaman cabai pada musim kemarau maupun pada musim penghujan. Nah, walaupun di sini disertakan untuk tanaman cabai, tapi ini bisa diaplikasikan untuk tanaman yang lainnya juga. Seperti contohnya bawang merah, kubis-kubisan, tomat, terong, itu masih bisa digunakan karena di dalamnya terdapat racikan insektisida untuk berbagai hama. Berbagai hama. Dan ada juga racikan fungisida untuk patogen penyakit seperti Alternaria, Caracospora, Septoria, Phytophthora. Yang dimana penyakit-penyakit tersebut itu biasanya umumnya menyerang berbagai macam sayuran. Nah, di sini juga terdapat racikannya, racikan fungisidanya. Ini khusus untuk pada musim penghujan, yang dimana musim penghujan yang menyerang ya dominan patogen penyakit. Nah, di sini di deskripsi pada bab 2 untuk bab 1 ini lebih ke arah pembahasan. Bab 2 itu ada kategori racikan insektisida. Nah, pengertian kategori racikan insektisida terbagi ke dalam 3. Ada kategorinya lemah, ada sedang, dan ada tinggi. Nah, lemah, sedang, dan tinggi ini berkaitan dengan resistensi suatu hama. Jika suatu hama di lahan sahabat tani semua itu hamanya memang sudah kebal, sudah bandel, nah itu kategorinya resistensi tinggi. Nah, ada juga mungkin di tempat wilayah sahabat tani semua dari segi resistensinya itu lemah. Nah, ini di sini juga ada dan ada juga sedang, kategori dari resistensi suatu hama yaitu sedang. Yang dimana jika memang dari resistensinya itu memang sedang, menggunakan insektisida yang istilahnya relatif murah atau bahan aktif dari segi bahan aktif merek dagang insektisidanya relatif harganya murah, itu sudah bisa dikendalikan jika dari segi kategori resistensi sedang. Nah, ini perlu sahabat tadi pahami karena di setiap wilayah, di setiap daerah resistensi suatu hama itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Contohnya di tempat saya menggunakan misalkan bahan aktif emametin benzoat untuk hama ulat itu mungkin sudah bisa dikendalikan, sudah aman, sudah clear. Nah, tapi mungkin di wilayah yang lainnya bisa saja bahan aktif emametin benzoat itu tidak mempan. Nah, itu balik lagi dari segi resistensi. Di setiap wilayah berbeda-beda. Nah, itu untuk kategori racikan insektisida. Berikutnya ada juga perolingan. Nah, di sini untuk yang B-nya di daftar isi yang B perolingan pestisida insektisida musim kemarau. Nah, ini untuk tanaman cabai dan bisa juga untuk tomat, terong bisa pada musim kemarau menggunakan racikan ini. Ada perolingan insektisida 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 perolingan. 5 perolingan yang saya sertakan, yang saya tuliskan di sini. Dan per setiap perolingan itu ada 3 racikan insektisida yang berbeda yang bisa sahabat tani gunakan dalam satu musim. Nah, ini saya istilahnya saya fokuskan ke arah perolingan dengan tujuan agar tidak terjadi resistensi hama. Agar tidak terjadi resistensi hama pada lahan sahabat tani semua. Oleh karena itu di sini saya sertakan 5 perolingan sekaligus yang bisa sahabat tani pilih. Dan dari segi perolingan ini dari kategorinya ya ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Dari segi racikannya ada kategori yang rendah ya menggunakan insektisida yang biasa-biasa saja. Sedangkan kategori yang sedang, nah insektisida tingkatkan dari bahan aktifnya yang lebih kuat. Dan sedangkan untuk misalkan di tempat sahabat tani resistensinya tinggi hamanya. Nah, di sini juga ada perolingan insektisida yang memang insektisidanya bahan aktifnya kuat. Nah, di sini sudah
komplit dari segi perolingannya. Tinggal sahabat ini pilih saja mau menggunakan perolingan yang ke-1, ke-2, 3, 4 atau 5. Ini untuk perolingannya. Berikutnya ada yang C. Nah, racikan insektisida pada hama cabai. Nah, untuk racikan ini khusus bila mana terjadi suatu ledakan hama. Terjadi ledakan hama atau tiba-tiba hama di lahan sahabat ini semua itu agak bandel dari hamanya. Sahabat ini sudah menggunakan penyepraian insektisida yang biasanya digunakan tapi tidak mempan. Nah, sahabat tadi bisa menggunakan racikan yang saya rekomendasikan ini. Contohnya di tempat sahabat ini semua, ini yang racikan insektisida kutu kebul dan apit. Nah, misalkan contohnya di tempat sahabat ini semua, itu ada hama kutu kebul, dan kutu kebul hanya agak bandel atau populasinya sudah banyak. Nah, bisa menggunakan racikan insektisida ini. Karena pada satu racikan untuk per setiap hama seperti kutu kebul, itu ada 10 racikan lebih lah. 10 racikan lebih yang bisa sahabat tani pilih. Nah, di sini sengaja saya membuat banyak racikan untuk sahabat tani semua karena berhubungan dari ketersediaan di suatu wilayah di toko pertanian itu ketersediaan pestisidanya, bahan aktifnya berbeda-beda. Oleh karena itu, di sini saya membuat banyak racikan untuk sahabat tani semua supaya menyesuaikan juga dari ketersediaan di toko pertanian terdekat. Nah, di sini ada racikan insektisida kutu kebul dan apit. Ini disamakan karena dari segi bahan aktifnya itu sama kutu kebul dan apit. Berbeda halnya dengan trip. Ini saya pisahkan untuk trip karena terkadang agak bandel juga untuk trip. Jadi saya pisahkan dari segi racikan insektisida khusus trip. Ini beda lagi. Nah, berikutnya ada juga racikan insektisida untuk lalat buah. Nah, ini ada. Berikutnya untuk insektisida ulat buah. Nah, ini ada juga. Nah, sebenarnya ini insektisida ulat buah ini untuk berbagai macam ulat, sebenarnya tidak hanya ulat buah saja, tapi bisa digunakan seperti ulat pada bawang atau ulat pada kubis bisa digunakan, atau pada penggerak batang padi. Dari segi insektisida ini bisa digunakan. Karena sekali lagi bukan hanya untuk ulat buah saja, tapi untuk keseluruhan jenis ulat pada berbagai macam tanaman atau sayuran. Dari segi insektisidanya yang saya sertakan di buku ini bisa sahabat tani gunakan. Nah, berikutnya bahan aktif insektisida hama sasaran beserta mode of action. Nah, ini terbilang penting juga sahabat tani mempelajari dari bagian yang D ini. Bahan aktif insektisida di sini saya sertakan bahan aktifnya. Bahan aktif tersebut untuk hama sasaran tertentu disertakan juga dengan kelompoknya. Mode of action atau kelompoknya saya sertakan juga. Contohnya di sini ada bahan aktif insektisida hama sasaran kutu kebul apit. Nah, bahan aktifnya khusus untuk sasarannya kutu kebul apit dan beserta dengan pengelompokannya saya sertakan. Berikutnya bahan aktif insektisida hama sasaran trip. Nah, untuk trip ada juga beserta dengan mode of action-nya. Berikutnya untuk hama sasaran lalat buah beserta dengan mode of action-nya. Berikutnya bahan aktif hama sasaran untuk ulat buah, ulat kubis, ulat gelayak, penggerek batang. Nah, ini keseluruhan untuk hama jenis ulat saya sertakan dengan mode of action-nya. Di sini saya akan ambil contoh mungkin untuk hama tungau mungkin. Bentar. Untuk hama tungau pada sahabatnya bisa mengecek dari untuk hama tungau bahan aktif insektisida hama sasarannya tungau beserta dengan mode of action-nya. Nah, berikutnya di sini ada kelompok racun saraf dan otot. Nah, di bawahnya terdapat grupnya. Grup beserta dengan bahan aktifnya. Nah, kelompok racun saraf dan otot grup 1 ada chlorpyrifos, sulfan, dimetoat, carbaryl, diazinon, metomil. Nah, ini keseluruhannya bisa digunakan untuk hama tungau tersebut. Dan dari segi kategorinya dari keseluruhan bahan aktifnya lemah sampai dengan sedang. Dari segi tingkat keefektifannya ada yang lemah, ada yang sedang. Berikutnya ada fipronil, grup 2 fipronil, ada grup 3 deltamethin, beta-sulfutin, ada grup 4 acetamiprid, clothianidin. Berikutnya ada grup 5, ada grup 6 abamectin. Berikutnya ada grup 14 tiazoklam, grup 19 amitaraz, dan grup 28 chlorantraniliprol, ada juga grup 30
fluxametamid dan isosokloseram. Nah, itu termasuk kelompok racun saraf dan otot. Nah, berikutnya ada juga kelompok racun pertumbuhan. Nah, ini dari segi kelompok racun pertumbuhan, nah di bawahnya ada bahan aktif yang bisa sahabat digunakan untuk hama tungau. Contohnya dari grup 7 ada Firiproxyfen, dan ada juga grup 10 etoxazole, ada juga di grup 15 bistrifluron, ada juga chlorvazuron, dan ada juga grup 16 bupropion, grup 17 siromazin, dan grup 23 spirovidion. Nah, pada kelompok racun pertumbuhan ini bisa dari bahan aktif yang saya sertakan di sini, ini bisa untuk dari segi hama tungau tersebut. Berikutnya yang terakhir ada kelompok racun metabolisme. Nah, ini sudah umum digunakan yaitu grup 12 diaventuron dan propagate, dan ada chlorpheniramine. Berikutnya 21 grup 21 ada phenazequinone, dan ada juga fludaben. Nah, itu ada 3 kelompok yang saya sertakan di sini. Nah, ini bisa sahabat tani pelajari karena di lapangan penting. Semisalkan sahabat tani sudah menggunakan berbagai macam insektisida dari semisalkan untuk mengendalikan hama tungau. Misalkan golongan neonicotinoid, imidacloroprid, nitrofuran, itu sahabat tani sudah gunakan ternyata tidak mempan pada hama tungau tersebut. Berikutnya sahabat tani menggunakan dari grup 6 abamectin, itu sama juga tidak mempan. Berikutnya sahabat tadi menggunakan dari grup 19 amitaras. Nah, itu tidak mempan. Nah, artinya hama tungau tersebut sudah resisten terhadap kelompok racun saraf dan otot. Jika memang hampir keseluruhan sahabat tadi menggunakan kelompok racun saraf dan otot dari bahan aktifnya tidak mempan terhadap hama tungau. Nah, solusi paling utamanya yaitu menggunakan kelompok yang berbeda. Kelompok yang berbeda contohnya untuk hama tungau kelompok racun pertumbuhan atau menggunakan kelompok racun metabolisme. Nah, bisa menggunakan bahan aktif etokasol. Bahan aktif etokasol bisa sahabat tani gunakan atau bahan aktif Firiproxyfen. Nah, bisa sahabat tani gunakan. Nah, terbilang kuat keduanya dari segi pengendalian hama tungau. Atau bisa juga menggunakan bahan aktif dari kelompok racun metabolisme. Contohnya seperti diaventuron. Nah, itu bisa. Nah, ini pentingnya sahabat tani mengetahui dari segi pengelompokan dari bahan aktif itu terbilang penting sahabat tani pahami, entah itu kelompok racun saraf dan otot atau racun metabolisme atau racun pertumbuhan, itu penting sahabat tani ketahui. Oleh karena itu saya sertakan supaya sahabat tani gampang dari segi pemilihan menggunakan bahan aktif. Ini juga berlaku untuk hama yang lainnya. Misalkan hama kutu gebul, sahabat tani sudah menggunakan bahan aktif yang ada pada kelompok racun saraf dan otot, ternyata keseluruhannya hampir sahabat tani pakai itu dari racun saraf dan otot, misalkan tidak mempan. Nah, sahabat tani ganti bahan aktifnya menggunakan kelompok yang berbeda, bisa menggunakan kelompok racun metabolisme atau racun pertumbuhan. Nah, seperti itu. Oleh karena itu saya sertakan dari segi pengelompokannya, ini juga akan membantu dari segi pengendalian hama, akan sangat membantu. Karena dari segi pengendalian bahan aktif per setiap kelompok itu akan berpengaruh dari segi keefektifan pengendalian dari suatu hama, berbagai macam hama. Nah, itu contoh kecil saja pembahasan dari untuk tungau dan untuk bahan aktif yang lainnya, bahan aktif kelompok maksudnya dari hama sasaran yang lainnya. Mungkin sahabatnya bisa membeli buku ini. Di sini tertera untuk keseluruhan hama pada tanaman cabai beserta dengan kelompok atau mode of action ya. Berikutnya lagi ada, nah ini pestisida musim penghujan. Nah, untuk musim penghujan di sini saya sertakan pencegahan untuk layu, fusarium dan bakteri. Di sini saya sertakan pencegahan, bukan pengendalian. Karena bila mana tanaman kita, sayuran kita atau tanaman cabai sudah terinfeksi dari fusarium maupun bakteri, itu akan sangat susah untuk pulih kembali. Kecuali kalau gejala serangannya masih terbilang sangat kecil, mungkin ya bisa saja pulih. Tapi jika sudah memang layu, nah itu pasti akan biasanya mati.
biasanya mati. Nah, langkah yang paling utama yang mesti kita lakukan jika memang di tempat kita sudah terinfeksi fusarium maupun bakteri, yaitu dari segi pencegahannya mesti diutamakan. Nah, di sini di buku ini saya sertakan dari segi pencegahan layu fusarium dan bakteri, dari segi fungisida dan bakterisidanya. Berikutnya yang B-nya, ini pembahasan cara kerja dan resistensi fungisida kontak sistemik, ini pembahasannya. Berikutnya ada juga patogen penyakit pada tanaman cabai dan tomat. Nah, ini berbagai macam patogen penyakit pada tanaman cabai dan tomat saya sertakan di sini. Dan ini saya masukkan tomat juga karena pada musim penghujan untuk tomat, cabai atau terong itu dari segi patogen penyakit yang menyerang itu sama-sama saja. Ada Alternaria, Cracospora, Septoria, ada Phytophthora, ada Fusarium, ada bakteri, sama dari segi patogen penyakit atau inangnya patogen penyakit tersebut memang pada tomat, cabai, atau terong. Berikutnya ada racikan dan perolingan. Nah, ini racikan dan perolingan fungisida musim hujan. Musim hujan untuk cabai dan tomat. Nah, ini saya sertakan juga dari segi racikannya, racikan dan perolingannya. Nah, berikutnya di sini yang perolingan pestisida, fungisida musim hujan, cabai dan tomat ada sekitar 6 perolingan. Nah, di sini sama saya sertakan ada banyak perolingan supaya sahabat tani bisa memilih saja dari segi perolingannya, karena dari segi setiap perolingan itu dari segi keefektifannya berbeda-beda. Ada dari segi keefektifannya memang terbilang kuat, ada yang lemah, ada yang sedang. Dari segi perolingannya, dari bahan aktif atau fungisida yang digunakan itu berbeda-beda dari perolingan ke-1 sampai dengan ke-6. Nah, ini bisa digunakan untuk tanaman tomat. Sekali lagi, para petani tomat bisa menggunakan perolingan ini pada satu musim tanaman cabai. Nah, ini juga misalkan bisa digunakan, misalkan pada perolingan fungisida yang ke-1 digunakan pada tanaman tomat di musim pertama, bisa berikutnya musim keduanya diganti menggunakan perolingan yang bagian ke-4 atau bagian ke-5, itu bisa saja seperti itu. Nah, itu dari segi perolingannya. Berikutnya untuk racikan fungisida patogen penyakit. Nah, ini racikan fungisida patogen penyakit, ada racikan fungisida untuk Anthracnosa, Patek, dan Alternaria. Bila mana di lahan sahabat tani pada tanaman cabai atau tomat terinfeksi dari Alternaria atau Anthracnosa, nah di sini ada pembahasannya, cara mengatasinya, dan dari segi fungisidanya. Ada fungisidanya untuk mengatasi dari Anthracnosa, Patek tersebut. Nah, berikutnya ada racikan fungisida untuk Phytophthora dan Cracospora ada. Berikutnya ada racikan fungisida untuk Leiobusarium dan Leiobakteri. Nah, keseluruhan racikan ini digunakan di situasi memang tanaman kita memang sudah terinfeksi dari penyakit tersebut. Sahabat tani bisa menggunakan racikan ini. Terutama dari penyakitnya terbilang kategorinya agak parah. Nah, bisa langsung menggunakan racikan ini dari segi pengendaliannya. Nah, berikutnya bahan aktif penyakit sasaran beserta mode of action-nya. Ini sama seperti tadi yang bahan aktif untuk hama. Bahan aktif untuk hama. Nah, ini juga bahan aktif untuk patogen penyakit. Saya sertakan juga sama dengan mode of action-nya. Karena tidak hanya untuk hama, tapi patogen penyakit itu sama ada pengelompokannya, ada kelompoknya, ada mode of action-nya. Nah, di sini tertera dari segi bahan aktif fungisida patogen penyakit sasaran beserta mode of action. Berikutnya ada bahan aktif fungisida untuk Phytophthora. Nah, bahan aktif fungisida untuk Phytophthora, Cracospora, Septoria beserta dengan ada mode of action-nya. Berikutnya ada bahan aktif fungisida Anthracnosa, Alternaria beserta dengan mode of action-nya ada juga. Dan ada juga bahan aktif pencegahan fungisida untuk Leiobusarium, bakteri beserta dengan mode of action-nya. Itu ada di buku ini. Sahabat tani bisa mempelajari mode of action-nya. Karena kebanyakan dari para petani mungkin dulu di video yang dulu saya sering membahas mode of action untuk bahan aktif insektisida. Nah, kali ini saya sertakan di sini yaitu bahan aktif mode of action-nya untuk fungisidanya. Ini karena banyak para petani yang belum paham atau yang belum tahu mode of action kelompok dari fungisida. Dari bahan aktif fungisida ini banyak yang belum tahu juga. Sehingga nantinya
sahabat tani bisa mengatur perolingan untuk patogen penyakit, misalkan untuk patek. Nah, sahabat tani di lahannya terkena hama patek sudah menggunakan berbagai macam bahan aktif, misalkan bahan aktif fungisida tapi tidak mempan. Tapi pada saat sahabat tani mengecek di buku ini, sahabat tani bisa mengganti merollingnya dengan kelompok yang berbeda. Nah, jika di rolling dengan kelompok yang berbeda, mungkin saja dari segi pengendalian akan berhasil. Nah, yang terakhir, contohnya ada gambar. Nah, di sini saya simpan gambar di bagian akhir, karena kalau saya sertakan gambar di sini, saya sertakan gambar di tengah-tengahnya, mungkin halamannya akan semakin banyak. Oleh karena itu, untuk foto saya sertakan mungkin di bagian akhir ini, bagian dari foto jenis dari bahan dari jenis merek dagang fungisidanya. Dan yang paling akhir, yang terakhir dari saya, di bagian akhir ada nomor WhatsApp saya, nomor WA. Nah, sahabat tani yang membeli buku ini bisa foto ini di buku ini dipoto. Setelah foto ini dipoto, sahabat tani kirimkan foto ini ke nomor WhatsApp saya. Nah, setelah itu sahabat tani bisa menanyakan kendala di lapangan seperti apa kepada saya. Misalkan sahabat tani punya kendala terhadap penyakit antraknosa patek pada tanaman cabainya. Nah, sahabat tani bisa berkonsultasi kepada saya, khususnya bagi petani yang sudah membeli buku ini. Sekali lagi saya sertakan dari nomor HP saya di bagian akhir. Jadi pada intinya, sahabat tani yang membeli buku ini, yang mempelajari buku ini, jika ada masalah atau hal yang tidak dimengerti di lapangan atau pada buku ini, tidak dimengerti pada buku ini, sahabat tani bisa langsung menanyakan kepada saya, dan istilahnya saya tidak akan lepas tangan, tapi saya akan membimbing sahabat tani dari awal sampai akhir, khususnya bagi para petani yang membeli buku ini.